Saya keliling ke semua wilayah ya, hampir 24 provinsi. Satu pertanyaan sangat menarik, kalau Bapak jadi Wakil Ketua Umum, Bapak bisa nggak mengusahakan membangun kantor BI di setiap cabang? Saya katakan, saya tidak punya biaya, saya tidak punya jabatan untuk bisa menyalahgunakan jabatan saya untuk mendirikan kantor. Tapi saya bisa memfasilitasi dalam bentuk apa? PI ini dilahirkan undang-undang, maka kita bisa bicara dengan bupati, bisa bicara dengan wali kota dan gubernur. Pak, ini perintah undang-undang, menjalankan undang-undang supaya tidak terjadi malapraktek, supaya pembangunan ini menjadi terarah. Keinsinyuran itu memang harus dipahami lebih komprehensif ya, karena keinsinyuran itu selalu orang memahami jadi insinyur jadi ahli. Ini yang kadang-kadang memahami keinsinyuran itu sempit, karena keinsinyuran itu adalah kegiatan teknik yang meningkatkan nilai tambah dan daya guna yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi, ilmu pengetahuan, kepakaran, dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, kesejahteraan hidup manusia, dan kelestarian lingkungan. Jadi kalau kita ingin meniti karir di bidang keinsinyuran, harus memahami keinsinyuran itu secara komprehensif. Iya, jadi yang mendorong saya itu sebenarnya selama kurang lebih 4 tahun ini kan saya diberi amanah untuk menjadi komisioner atau pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi di LPJK. Di LPJK ini ternyata kebetulan bidang saya itu adalah bidang tentang penetapan penilai ahli kegagalan bangunan. Nah, sehingga dengan kegagalan bangunan itu saya mencoba keliling di semua wilayah, di semua negeri ini. Ternyata kegagalan bangunan itu memang terjadi dan itu luar biasa. Yang prosesnya itu ternyata disebabkan oleh histori di mana pada waktu pelaksanaan itu banyak terjadi kegagalan proses konstruksi. Kegagalan proses konstruksi itu setelah saya runut itu karena penyebabnya adalah malapraktek. Nah, malapraktek itu orang sering mengatakan dan sering menyudutkan saya seolah-olah saya menggunakan istilah malapraktek itu adalah mengada-ada. Setelah saya runtut apa sih malapraktek, karena malapraktek itu orang punya pemahaman hanya pada dokter, padahal bukan. Ternyata setelah saya melihat pemahaman malapraktek secara universal, secara hukum, secara kamus bahasa Indonesia, ternyata malapraktek itu adalah praktek yang salah ketika orang melakukan penyimpangan terhadap standar profesi. Nah, standar profesi itu melekat pada profesi. Di Indonesia ini ada 11 profesi yang memiliki standar dan kode etik profesi. Dokter, lawyer, notaris, apoteker, termasuk teacher, dosen. Nah, kalau saya sebagai dosen, guru besar, sering menepati janji dengan mahasiswa, itu berarti saya juga melakukan malapraktek. Nah, apalagi insinyur. Insinyur itu adalah profesi. Sehingga kalau insinyur itu menyimpang dari standar profesinya, maka dia itu sebenarnya adalah malapraktek. Nah, berkaitan dengan keinsinyuran, saya menelusuri di dalam pasal 3 Undang-Undang 11 tahun 2014, pasal 3 Undang-Undang Keinsinyuran, itu disebutkan bahwa insinyur yang berpraktek tidak boleh melakukan praktek keinsinyuran. Tadi keinsinyuran di awal sudah saya definisikan secara hukum ya, bahwa keinsinyuran itu adalah kegiatan teknik yang melekat pada jasa keahlian di semua sektor pembangunan. Itu praktek keinsinyuran. Berarti sebenarnya kalau kita praktek di jasa konstruksi, praktek di jasa pertambangan, praktek di jasa peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan, itu sebenarnya kalau kita menyimpang dari profesi kita sebagai seorang insinyur, maka dia dikatakan malapraktek keinsinyuran. Itu yang melekat. Saya ingin mencari apa sih penyebabnya malapraktek itu. Ternyata pertama adalah diawali dengan moral hazard. Dibiarkan moral hazard itu berjalan, maka terjadilah malapraktek. Malapraktek dibiarkan, maka terjadilah kegagalan keseragaman mutu produk. Dan itu kalau dibiarkan terus, itu menjadi
kegagalan yang betul. Dan siapakah korban malapraktek? Korban malapraktek keinsinyuran itu adalah manusia dan lingkungan. Manusia beserta lingkungannya. Inilah yang menjadi korban malapraktek. Nah, saya mencoba menelusuri lagi. Oh, ternyata yang dinamakan praktek keinsinyuran itu yang menjalankan manusia, melalui manusia, untuk manusia. Nah, inilah yang melatar belakangi saya ingin melihat supaya para insinyur kita itu tidak melakukan malapraktek. Siapakah yang mengingatkan itu? PII. Kenapa PII? Loh, lembaga tempat berhimpunnya insinyur yang diberi amanah undang-undang. Jadi PII itu boleh menegur menteri, boleh menegur pemerintah daerah, boleh kalau ada keterkaitan dengan malapraktek keinsinyuran. Itu bahkan PII juga boleh membela anggotanya kalau ada tuduhan malapraktek. Nah, ini yang harus diangkat martabatnya PII, gitu ya, sebagai lembaga. Loh, apakah saya merasa PII itu belum bermartabat? Saya mengatakan belum. Saat ini ya lembaganya ya, bukan orangnya. Kenapa? Kalau lembaganya saya katakan belum bermartabat. Tapi orang-orangnya saya katakan perlu meningkatkan peradaban. Nah, jadi inilah yang melatar belakang saya. Kenapa saya ingin mencalonkan sebagai wakil ketua umum, tidak lain adalah ingin menjunjung tinggi tata kelola PII ini menjadi lebih bermanfaat, lebih bermartabat dengan membangun peradaban insinyur melalui praktek-praktek keinsinyuran yang humanistik, yang mengedepankan nilai-nilai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang harus diingatkan kepada para insinyur. Sebagai tagline kami di dalam saya mencalonkan wakil ketua umum adalah terbangunnya peradaban insinyur melalui praktek keinsinyuran yang humanistik. Orang saya tanya, Pak TN, apakah memang insinyur kita itu belum beradab? Insinyur kita sudah beradab, tetapi peradabannya harus dipertahankan, ditingkatkan. Karena beradab itu artinya memiliki nilai kecerdasan moral, kecerdasan karakter, kecerdasan hati yang selalu lebih baik dari hari ini, selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Pertumbuhan peradaban, pertumbuhan karakter yang lebih baik, kecerdasan lebih baik, itu namanya peradaban. Jadi peradaban nggak boleh turun, tapi naik. Jadi beradab itu harus naik, memberikan dampak yang selalu memberikan nilai-nilai kebaikan bagi orang lain. Makanya terbangunnya peradaban insinyur melalui apa? Melalui praktek-praktek keinsinyuran yang harus bagaimana? Yang humanistik, yang mengedepankan nilai manusia, yang mengedepankan nilai-nilai manusia. Apa itu? Damai, sejahtera. Urutannya gitu, damai, sejahtera, kemudian bahagia, sehat, selamat. Ya, jadi kalau misinya itu kita mengajak humanistik. Kemudian yang kedua, mengedepankan kepedulian dan tanggung jawab terhadap nilai manusia dan nilai kemanusiaan, mengangkat harkat dan martabat insinyur di dalam bingkai kesetaraan. Kemudian kepatuhan itu harus menjadi budaya. Patuh standar itu budaya, gitu. Nah, ini yang menurut saya belum menjadi budaya. Kenapa? Masih banyak praktek-praktek, malah praktek itu yang terjadi di lapangan. Kemudian yang berikutnya, misi saya adalah bagaimana membangun insinyur itu, lembaga BI itu ibarat sebuah rumah yang sehat, rumah yang kokoh, rumah yang kuat, tumbuh dan berkembang. Sehingga BI itu harus dilihat sebagai satu rumah yang sangat komprehensif. Di situ ada fondasi yang terdiri wilayah dan cabang, harus ada badan-badan kejuruan di wilayah, ada juga forum insinyur muda. Ini kakinya rumah tadi diperkuat ini perannya, jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan, dan jangan tidak dihidupi, jangan tidak diperhatikan, karena inilah yang menguatkan rumah ini supaya nggak roboh rumah ini.
Sehingga tentu supaya nggak rubuh, di atas fondasi tadi ada lantai. Lantai itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi. Baru ruang-ruang rumah. Ruang rumah ada jendela, ya, jendelanya itu pada kejuruan, himpunan keprofesian, himpunan keahlian keinsinyuran, ya. Baru ada pengurus pusat yang rumah itu. Nah, atapnya itu adalah sebuah simbol yang indah, yang berwarna-warnanya, yang dinamakan rumah BI. Tapi rumah tadi tidak akan indah, karena rumah itu walaupun fondasinya bagus, lantainya bagus, jendelanya bagus, atapnya bagus, tapi kan perlu cahaya. Cahaya, kalau nggak ada cahaya rumah itu gelap, sehingga penghuninya nggak damai, rasanya resah. Walaupun bangunannya kokoh, siapakah yang beri sinar itu? Itu adalah matahari. Siapakah matahari? Dewan Insinyur Indonesia. Jadi selama belum ada di dewan, belum ada. Kalau belum ada Dewan Insinyur Indonesia, siapa yang akan menerangi lembaga BI ini? Karena Dewan Insinyur itu yang membuat aturan, yang membuat standar, yang mengatur, yang membuat sistem uji, semua di situ. Sebagai regulator dan supervisor kepada proses praktek keinsinyuran yang dieksekusi oleh PII. Jadi PII ini adalah eksekutor dan fasilitator. Nah, kemudian ada satu lagi lembaga sebelah sini, yaitu namanya HKK sebagai jendela tadi. HKK ini juga penting diperhatikan. Ini undang-undang loh, bukan pendapat saya. Karena HKK ini sebagai operator yang melaksanakan proses sertifikasi keinsinyuran. Untuk menerjemahkan visi misi ke dalam program kerja, tentu kita harus bicara data juga. Kalau kita melihat data, karena saya di LPJK, itu kami punya data 2.530.000 orang yang bekerja di sektor konstruksi, dan itu adalah berpraktek keinsinyuran. Kalau kita melihat data, selain sektor konstruksi kan ada sektor lain ya, sektor pertambangan, sektor energi, kelistrikan, sektor kedirgantaraan, banyaklah subsektor itu, termasuk hayati. Hayati itu kan ada pertanian, teknologi pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, itu kan berpraktek keinsinyuran semua. Itu kalau kita total di Indonesia itu ada sarjana keinsinyuran itu 4,5 juta. Keinsinyuran, yang praktek keinsinyuran. Yang 4,5 juta tadi, yang 2,53 juta tadi sudah dikonstruksi. Nah, sisanya ini. Termasuk para insinyur kita yang bekerja di teknologi kedokteran. Dokter itu kan bisa menggunakan alat itu, lalu mengestimasi apa pemahaman dari bacaan alat itu. Tapi yang membuat alat kan insinyur. Nah, ini yang harus kita data. Itu ada 4,5 juta. Sarjana keinsinyuran yang aktif ya. Tetapi kita cukup prihatin, 10 tahun undang-undang insinyur ini berjalan, kita baru punya anggota itu 88.000 sekian. Ya, artinya tidak sampai 9%. Ya, masih di bawah 2%. Ya, masih kecil ya. Masih kecil. Ini. Jadi kita tata kelola BI itu jangan terlalu berbangga, karena namanya lembaga tempat berhimpunnya insinyur itu yang berhimpun berapa gitu. Yang ada itu sarjana keinsinyuran itu adalah yang berpraktek keinsinyuran ya, itu ada 4,5 juta. Kita yang memiliki anggota cuma 88.000. Jadi tidak lebih dari 2%. Yang paling memperhatikan lagi adalah dari 88.000 itu yang memiliki surat tanda registrasi insinyur itu baru 33.575. Kalau dibandingkan 4,5 juta sarjana keinsinyuran, capaian kita baru di bawah 1%. Ya, ini tantangan gitu. Jadi saya berangkat dari data itu ingin menjadi bagian untuk menyelesaikan gitu. Saya memang memberi program kerja itu dengan tagline Dasa Karsa. Orang selalu tanya, Pak TM kenapa kok Dasa Karsa? Kok enggak 10 ya? Iya, 10 itu kan nomor saya nomor urut 10. Ya, jadi kalau nomor urut saya 8 ya mungkin itu pesan Prof nomornya. Kok pas ya? Saya itu pendaftar pertama, tapi dapatnya nomor 10. Tapi bagi saya tidak ada
tidak perlu kita perdebatkan. Ya. Karena saya paling suka dengan angka 10. Karena ibu saya itu selalu pesan, le sekolah sepinter, dan nilaimu 10. Nah, karena dulu nilainya kan 1 sampai 10. Jadi inilah pesan ibu saya, dan selalu nilai 10 ini nilai yang paling saya senangi. Mudah-mudahan nilai ini membawa berkah dalam hidup Tuhan Yang Maha Esa. Itu dasa karsa. Kenapa bukan dasa cipta? Kenapa bukan dasa cipta? Dasa karya. Kok karsa? Gitu. Karsa itu pemahamannya adalah kehendak hati. Itu karsa. Kehendak hati untuk mencapai sesuatu yang baik. Itu namanya karsa. Kehendak hati untuk mencapai tujuan yang baik. Ingin mewujudkan tujuan baik. Itu yang bicara adalah hati. Karsa, kehendak hati. Itu karsa. Jadi dasa karsa itu 10 tujuan kehendak hati yang ingin dicapai, ingin diwujudkan. Nah, jadi bukan cipta, bukan karya, bukan cipta. Karena itu simbol. Kalau karsa itu menggambarkan aktivitas, ya gitu. Nah, kalau internal itu ada 10 karsa, dasa karsa. Itu yang paling utama adalah akar masalah dari persoalan tata kelola PI itu adalah karena belum terbentuknya DI. Ya, tadi yang sebagai regulator dan pengawas. PI memang nggak boleh bentuk DI. PI memang bagian dari DI karena anggota DI nanti ada dari unsur BI. Tetapi BI boleh menginisiasi secara aktif kepada Menteri Pendidikan untuk bisa segera membentuk pansel. Kemudian pansel segera bekerja, ditetapkan calon anggota DI, diajukan kepada Presiden. Itu harus. Jadi kalau ditanyakan targetnya kapan Pak? Ketika saya nanti mendampingi Pak Ketua Umum, maka saya sudah mencoba pendekatan dengan calon Ketua Umum, calon Ketua Umum ya nanti. Ya. Itu adalah tahun 2026 maksimal. Harus bisa dibentuk. Karena kalau enggak mundur lagi, perjalanan kita makin mundur. Yang kedua itu adalah mempercepat jumlah anggota PI. Gimana Pak Atep mempercepat jumlah anggota PI? Kalau peran wilayah, peran cabang diberikan keleluasaan untuk memanage secara langsung, merekrutmen anggota, maka anggota itu menjadi tumbuh. Mengakselerate ya? Yes. Karena sekarang cabang wilayah itu nggak tahu anggotanya. Jadi sekarang semua dari pusat? Dari pusat. Jadi orang daftar ke pusat, bayar ke pusat. Orang nggak tahu bagaimana wilayah dan cabang mau memberdayakan anggota, menambah anggota. Cobalah diberikan satu keleluasaan kepada cabang. Wilayah itu kan punya perguruan tinggi. Wilayah itu punya dunia usaha, dunia industri. Wilayah itu punya ada asosiasi, ada praktisi. Biar wilayah yang proaktif mendekat ke saya dan cabang. Contoh perguruan tinggi. Kalau orang sarjana mau sudah, dia dapat ijazah. Sekalian dong dapat kartu anggota PI. Apa sih susah? Terus lah kalau asosiasi gimana? Asosiasi profesi tadi pada semua sektor sudah praktek insinyuran kan? Oke, punya anggota kan? Ya. Supaya anggotanya nanti menjadi anggota PI, maka lembaganya si asosiasi tadi, para asosiasi jadikan anggota luar biasa PI. Jadi PI ke depan itu tidak hanya anggota perorangan, tetapi anggota juga lembaga-lembaga asosiasi. Maka menariklah anggota itu, tertarik anggota itu menjadi anggota. Jadi ada multiplier. Ya, harus begitu. Itu termasuk dengan pemerintah daerah. Ya PI aktif. PI tidak bisa diam, harus aktif karena ini undang-undang. Kita bawa misi undang-undang. Bukan misi organisasi yang kita bawa itu. Misinya undang-undang. Yaitu. Jadi perintah undang-undang kita bawa. Nah, yang berikutnya itu jumlah insinyur. Jadi setelah anggota, jumlah insinyur. Jumlah insinyur itu kan program perguruan tinggi. Kalau kita hanya berharap di PSPPI, nggak selesai. Menurut saya ada program percepatan jumlah insinyur. Melalui apa? Melalui relaksasi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yaitu penyetaraan pengakuan praktek keinsinyuran bagi sarjana keinsinyuran yang lulus sebelum 2014. Oh, sebelum undang-undang. Sebelum undang lahir. Harus kita akui prakteknya kayak apa? Udah.
maka perguruan tinggi itu akan mengeluarkan sebuah penyetaraan pengakuan atau itu dalam gelar Pak itu melanggar undang, tidak melanggar. Dan itu impact-nya akan sangat luar biasa. Pasti. Kalau sekarang harus melalui PSBPI, orang kan sangat bayarnya sudah tidak sama, tidak seragam kan PSBPI itu. Metode belajarnya mungkin seragam, tapi proses pembayarannya berbeda-beda dan sebagainya. Maka ini harus dilakukan penyetaraan pengetahuan itu secara serentak se-Indonesia sebelum yang lulus sebelum 2014. Kalau tidak dilakukan itu jumlahnya lama ya. Lama. Karena untuk bisa punya STRI harus jadi NCO dulu. Ya. Nah, kapan akan kita tercapai itu datanya cuma 1%? Dan providernya hanya jumlah PSBPI saat ini yang iya, kalau PBI itu biar ngurusi yang program reguler RPL itu bagi lulusan yang 2014 sampai sekarang. Ya. Kemudian PSBB harus banyak jumlahnya. Relaksasi mendirikan PSBB itu harus dilakukan. Dipermudah, jangan sulit kayak sekarang. Ya tahu, ini kan menyebabkan perguruan tinggi itu merasa bahwa yang model yang hebat-hebat bisa mendirikan PSBBI, yang akreditasinya yang itu masa nggak bisa. Ya, begitu. Kemudian yang paling penting sebenarnya, PI harus ada keberanian untuk memaksa karena perintah undang-undang kepada para pemangku sektor agar mewajibkan STRI, mewajibkan PSTRI dalam praktek jasa kalian di semua sektor. Jadi karena STRI itu adalah bukti pemenuhan etika profesi keinsinyuran, sedangkan sertifikat kompetensi kerja itu bukti pemenuhan kompetensi kerja. Tinggi mana kompetensi kerja dengan kompetensi etika profesi? Tinggi etika profesi, maka tempatkan STRI itu lebih tinggi kedudukannya daripada SKK, sehingga orang yang punya SKK wajib punya STRI. Orang yang ngurus SKK ke depan harus punya STRI dulu. Jadi perlu regulasi ya. Perlu regulasi. Perlu political will. Political will. Dan itu nggak perlu lagi merubah undang-undang. Jelas kok undang-undang. Praktek insuransi punya STRI. Praktek insuransi terjadi pada semua sektor. Untuk bisa bekerja di sektor, orang harus ahli punya SKK. Berarti STRI lebih tinggi dong daripada STRI. Itu program eksternal yang paling sangat diharapkan ke depan bahwa PI ini harus betul-betul menjadi mitra strategis pemerintah di dalam mendukung realisasi proyek-proyek strategis pemerintah. Karena proyek-proyek strategis pemerintah itu adalah proyek yang cost center, artinya menggunakan biaya yang besar. Jangan sampai ada malah praktek, jangan sampai terjadi kegagalan, jangan sampai terjadi perusakan lingkungan misalnya. Sehingga memang proyek-proyek strategi nasional itu, terutama proyek strategi nasional terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian ketahanan konstruksi, ketahanan transportasi, ketahanan budaya, dan kelestarian. Sustainable. Sustainable. Di sini kita bicara hilirisasi, bicara delivery system. Kita ini sekarang mengalami sebuah kegagalan di lapangan. Delivery system kepatuhan standar dan hilirisasi pemahaman standar kita tuh kosong di lapangan. Karena engineer itu ada di atas. Sedangkan di lapangan ini harus ada penerjemahnya. Ini kosong kan? Nah, inilah tugasnya kita ke depan yang dinamakan humanistik tadi seperti itu. Bagaimana kita memahamkan kepada pekerja di lapangan, pelaksana di lapangan, mereka bekerja jangan sampai merugikan orang. Nah, mesti hilirisasi sistem itu harus itulah tugasnya. Dalam sekali ya filosofinya ya Prof, humanistik itu sampai menyentuh persoalan-persoalan. Jadi jangan bicara humanistik itu hanya nilai manusia, tapi bagaimana kita dua hal, yaitu delivery sistem kepatuhan, hilirisasi pemahaman aturan. Ini nggak ada di lapangan. Jadi kita mampu membuat aturan yang lengkap, tetapi proses sampai ke lapangan itu belum berjalan dengan baik. Sehingga seorang engineer ditanya, kenapa kamu malah praktek? Itu yang salah bukan saya, pelaksana saya, mandor saya. Nah, ini nggak boleh. Itu namanya tidak peduli dan tidak bertanggung jawab. Orang punya STRI, punya SKK. Orang punya SKK jelas, hitungan billing rate-nya jelas, remunerasinya jelas. Sebagai tuntutan profesional. Kemakmuran. Kemakmuran kesejahteraan. Tuntutan itu memang diatur pemerintah, sudah bagus pemerintah.
Haknya profesional kan diatur Ya. dengan billing rate pemegang SKK. Kalau saya memperjuangkan nanti orang yang punya SKK dan punya STRI ada kelebihan dong. SKK itu kan kompetensi kerja. Kalau STRI itu kan kompetensi etika. Kan lebih beretika nih. Biar bisa mempertanggungjawabkan etikanya. Kemakmurannya ditambah dong. Ya. Apakah itu bisa? Bisa. Jadi orang juga akan berbondong-bondong untuk bisa menjadi insinyur karena value-nya lebih tinggi ya. Iya, karena itu hak profesional. Kita katanya asosiasi katanya kita ini kan profesi. Ya, hak profesinya. Karena salah satu ciri profesional adalah ada hak atas profesional. Itu ya. PI ini adalah lembaga yang diberi undang-undang. Sehingga siapapun nanti ke depan yang menjadi nahkodah PI di dalam mengemudikan kapal PI itu, siapapun yang jadi pengelola, ketua pengelola yang mengelola tata kelolanya lembaga ini, itu harus mampu atas nama undang-undang. Dia akan bicara dengan seluruh pemangku kepentingan sektor. Harus berani bahwa ini wajib, kalau tidak persoalan hukum. Atau sebaliknya, kalau sampai pemegang stri anggota punya masalah hukum terkait dengan praktek keahliannya dalam sektor-sektor tadi, pembangunan dan keinsinyuran, PI juga hadir dong untuk bisa membantu pendampingannya. Advokasi. Nah, itu akan menjadi PI menjadi bermartabat. Nah, sekarang ini, maaf ini, mungkin saya boleh mengatakan PI masih belum bermartabat. Artinya Kongres ini juga tidak menjadi membuat pemerintah punya teropong besar. Wah, ada Kongres PI. Tapi kenapa kalau Kadin setahun mau Kongres, wah pemerintah sudah punya teropong yang lebar untuk ikut bagaimana mensukseskan dan sebagainya. Selain dengan luar negeri, kita juga harus memonitor sejauh mana kontribusi Indonesia dalam kancah praktek keinsinyuran secara global, penyetaraan pengakuan kompetensi insinyur dalam kancah internasional maupun bagaimana peran aktif lembaga itu di dalam kegiatan keinsinyuran secara internasional. Saya keliling ke semua wilayah ya, hampir 24 provinsi. Satu pertanyaan sangat menarik. Nah, kalau Bapak jadi wakil ketua umum, Bapak bisa nggak mengusahakan membangun kantor BI di setiap cabang maupun wilayah? Saya katakan, saya tidak punya biaya, saya tidak punya jabatan untuk bisa menyalahgunakan jabatan saya untuk mendirikan kantor. Tapi saya bisa memfasilitasi dalam bentuk apa? PI ini dilahirkan undang-undang, maka kita bisa bicara dengan bupati, bisa bicara dengan wali kota dan gubernur. Pak, ini perintah undang-undang, menjalankan undang-undang supaya tidak terjadi malapraktek, supaya pembangunan ini menjadi terarah. Maka berikanlah kantor kepada PI melalui dana APBD. Loh, apa bisa? Bisa, ini undang-undang loh. Undang-undang. PI aktif. Kalau PI aktif, makanya saya nanti usul dan akan saya jalankan. Ketika memimpin PI itu, kita akan mengeluarkan namanya peraturan lembaga. Peraturan lembaga. Jangan peraturan organisasi itu bersifat internal. Peraturan lembaga yang sifatnya bagaimana himbauan PI, perintah PI ke depan. Ada undang-undang. Nah, seperti contoh misalnya komisi-komisi yang didikan undang-undang kan, ya bisa mengeluarkan peraturan lembaganya. Gitu. Peraturan lembaga bahwa semua sektor harus wajib memiliki STI dalam praktek-praktek keinsinyuran sektor. Ini lembaga yang ngomong berdasarkan undang-undang keinsinyuran. Nah, seperti itu. Mau kepada menteri dalam negeri agar bisa diperintahkan seluruh bupati, wali kota dan gubernur menyediakan kantor PI. Loh, ini undang-undang loh, bukan peraturan organisasi. Ya apa sekarang di wilayah itu ya ada perguruan tinggi, ada praktisi. Mereka pendidikannya sudah tinggi semua, memiliki SKK prakteknya ya. Masa mereka nggak bisa menguji pada jenjang keinsinyuran, insinyur profesional pratama, insinyur profesional muda. Masa sih seperti itu? Makanya ke depan LSP keinsinyuran harus tumbuh melalui himpunan keahlian keinsinyuran. Kenapa? Jumlah insinyur dipercepat,
SKI akan tumbuh, STRI akan tumbuh. SKI itu harus dilakukan melalui LSPKJ. Jadi biar kita lebih kompeten, dan itu harus di-share. Tidak bisa ngumpul di Jakarta semua, nggak bisa mas. Ya, harus kaki-kakinya insinyur harus kuat. Karena kemenangan dia untuk ikut proses sertifikasi. Ya, bagi sahabat saya seluruh yang sarjana keinsinyuran di Indonesia yang masih aktif, maka sadarlah diri kita, sesungguhnya kita ingin menjadi seorang insinyur yang beradab, yang humanistik. Artinya praktek keinsinyuran itu dari manusia, melalui manusia, untuk manusia. Maka marilah kita berpraktek keinsinyuran secara humanistik yang mengedepankan nilai manusia dan kemanusiaan. Ciri-cirinya, bentuk prakteknya, perbuatan dan tingkah laku yang kita hindari adalah malapraktek. Jangan melakukan malapraktek keinsinyuran sebagaimana itu diamanatkan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Marilah kita menjadi seorang insinyur yang humanistik. Marilah kita menjadi insinyur yang bermartabat dalam bingkai kesetaraan. Dan ini kalau terbentuk akan membangun lembaga Persatuan Insinyur Indonesia sebagai rumah insinyur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!